We are in the year 2020, and if we're being honest with ourselves, technology is incredibly advanced, and we're making strides that can push things even farther. We have cars that are much safer than they've been in the past decade, and we're even making fully electric cars that can help save the planet. There are even plans for self-driving cars and even self-driving Ubers that make the future of transportation very exciting. And that's just one technology that we're growing at a fast rate. What about all the others that are out there? What will technology be as we get closer and closer to 2050? Let's start with one that well and truly could happen very soon: drones. Wait a minute, drones are already here. And yes, they are. But more times than not, the drones you are seeing are small, piloted by people who are just trying to have some fun, or the ones that are used by the military right now for strikes and surveillance. All very fun, but in the future, drones could be an integral part of our daily lives. You've likely seen shows and people talk about how in a few years drones could be the new delivery services. Anything from pizza to Amazon packages and more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi saat ini. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan untuk dampak perkembangan IPA dan teknologi terhadap kehidupan manusia. Seiring waktu, perkembangan ilmu pengetahuan alam mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan teknologi. Pada hakikatnya, teknologi merupakan alat untuk membantu manusia dalam mencapai tujuan secara ilmiah. Semakin besar teknologi yang diciptakan dan dikembangkan, semakin besar pula dampak berupa polusi dan pencemaran yang dihasilkan. Hal ini terjadi karena tidak adanya penanganan yang tepat serta penggunaan teknologi yang baik. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang pengertian ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Ilmu alam atau natural science atau ilmu pengetahuan alam adalah istilah yang digunakan yang merujuk pada rumpun ilmu di mana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapanpun dan dimanapun. Sains yang diartikan sebagai proses merupakan langkah-langkah yang ditempuh para ilmuwan untuk melakukan penyelidikan dalam rangka mencari penjelasan tentang gejala-gejala alam. Langkah tersebut adalah merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, merencanakan eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis, dan akhirnya menyimpulkan. Dari sini tampak bahwa karakteristik yang mendasar dari sains adalah kuantifikasi, artinya gejala alam dapat berbentuk kuantitas. Sedangkan teknologi merupakan perkembangan suatu media atau alat yang dapat digunakan dengan lebih efisien guna memproses serta mengendalikan suatu masalah. Sebagian dari kita beranggapan bahwa teknologi adalah barang atau sesuatu yang baru. Padahal, kalau kita membaca sejarah, teknologi itu telah berumur sangat panjang dan merupakan suatu gejala kontemporer. Setiap zaman memiliki teknologinya sendiri. Untuk selanjutnya, penjelasan tentang hubungan IPA dan teknologi terhadap kehidupan manusia akan dijelaskan oleh teman saya, Wiwin Marlina. Baik, terima kasih Kak Estis untuk materi sebelumnya. Dan untuk materi selanjutnya, saya akan membahas tentang hubungan IPA dan teknologi terhadap kehidupan manusia. Hubungan antara manusia dan teknologi sangat erat sekali, karena teknologi telah memberikan sumbangan besar bagi kehidupan manusia, seperti dalam bidang transportasi, komunikasi, dan lain sebagainya. Dari sinilah mengapa banyak orang yang menyatakan bahwa hidup di zaman modern ini sulit dipisahkan dengan yang namanya teknologi, karena hidup mereka sudah bergantung dan mengandalkan pada teknologi. Oleh karena itu, kita sebagai manusia tidak harus bergantung pada teknologi, karena apabila kita bergantung tergila-gila pada teknologi atau prestasi material dan lalu menggunakan sumber daya alam atau SDA secara tidak terkontrol dan mengabaikan penyakit kehidupan masa depan tanpa disadari, teknologi telah diciptakan oleh sains modern.
secara tidak langsung menjadi alat penghancur bagi kehidupan manusia, baik kehidupan sosial mereka maupun kehidupan mereka sebagai bagian dari alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida Zahra. Saya akan membahas mengenai dampak perkembangan IPA dan teknologi terhadap kehidupan manusia. Yaitu pertama ada dampak IPA dan teknologi sehubungan dengan kebutuhan pokok, yaitu ada 3, sandang atau pakaian, pangan atau makanan, dan papan atau tempat tinggal. Yang pertama saya akan membahas mengenai sandang atau pakaian. Ilmu pengetahuan alam atau IPA dan teknologi telah banyak sumbangannya dalam bidang sandang. Andai kata tidak, maka kita barangkali masih hidup pada zaman purba di mana manusia masih menggunakan kulit kayu dan daun-daun sebagai penutup tubuh. Baik pada abad lalu maupun masa kini, ilmu pengetahuan alam atau IPA dan teknologi telah menolong manusia dalam penggadaian sandang berupa mesin-mesin tekstil. Dengan teknologi itu, orang tidak perlu menunggu terlalu lama hasil serat tanaman kapas. Dengan serat-serat sintesis, orang dapat membuat serat tekstil secara besar-besaran dan waktu yang sangat singkat. Dampak negatif dari segala penemuan IPA dan teknologi ini berhubungan dengan polimer sintesis atau dalam kata sehari-hari yang disebut dengan plastik, yang menimbulkan keuntungan serta kerugian. Keuntungannya sudah jelas, kita dapat memproduksi atau memakai serat tekstil berupa alat plastik dalam kehidupan sehari-hari. Dan dampak negatifnya, bahwa sampah-sampah dari bahan plastik itu susah untuk dihancurkan oleh bakteri pengurai. Kalaupun bisa dihancurkan, yaitu dengan cara dibakar. Itu sebabnya mengapa di kota-kota besar setiap tahunnya terjadi kebanjiran karena banyaknya sampah plastik tersebut. Yang kedua, saya akan membahas mengenai pangan atau makanan. Dampak positif IPA dan teknologi di bidang pangan, misalnya dalam pertanian dengan menggunakan obat atau racun untuk mengusir hama yang banyak, merugikan para petani. Khususnya para petani padi yang sering kerugian akibatnya banyaknya hama, dan kejadian ini dapat dicegah dengan menggunakan penyebaran racun dari produk perkembangan IPA dan teknologi yang dilakukan secara teratur. Dampak negatifnya yaitu dari perkembangan IPA dan teknologi ini berkaitan dengan pertanian juga. Misalnya dalam pemakaian racun tadi tentu tidak saja dapat memberantas hama, tetapi juga membunuh hewan ternak, meracuni hasil panen, dan meracuni manusia itu sendiri. Yang ketiga, saya akan bahas mengenai papan atau tempat tinggal. Manusia yang diberi akal dan budi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menyempurnakan tempat tinggalnya. Berbeda dengan burung, mereka pandai membuat sarang yang begitu indah, tapi sampai sekarang tidak ada perubahannya. Sedangkan manusia dari dulu sampai sekarang ada perkembangannya dari gua-gua alami ke pohon-pohon, kemudian berubah menjadi rumah di atas tiang penyangga. Dan pada saat ini manusia telah mampu membuat gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi ke angkasa. Teknologi selalu mempunyai kelemahan. Sebagai contoh kata, banyak orang-orang yang membabat hutan untuk keperluan bangunan dengan cara besar-besaran tanpa menggunakan kaidah-kaidah ilmu lingkungan dan menghiraukan dampaknya. Akibatnya banyak orang yang tidak menikmati hasilnya, tapi terkena dampaknya, seperti kebakaran hutan yang menyebabkan punahnya satwa-satwa di dalamnya, longsor yang merugikan orang-orang yang tinggal di sekitarnya, banjir yang merugikan semuanya, pendangkalan sungai, dan matinya sumber air. Yang semua ini akan merugikan manusia-manusia itu juga. Yaitu saya juga akan membahas mengenai dampak IPA dan teknologi terhadap pencapaian kemakmuran dan perluasan kemudahan. Sudah menjadi sifat kebanyakan manusia, bila sudah terpenuhi satu keinginan, maka akan timbul keinginan yang lain. Dan setiap orang tidak ingin mengalami kesusahan ataupun mengalami kesulitan yang sudah lewat. Dari itu, manusia akan berusaha untuk mendapatkan kemudahan dalam hidupnya dengan cara berusaha, dan usahanya antara lain sebagai berikut. Dengan teknik modern, orang dapat mengendalikan aliran air sungai dengan membuat bendungan, saluran primer, dan saluran sekunder. Dari pengaturan air tersebut, petani mendapatkan kemudahan dalam memperoleh air. Selain untuk pertanian, itu juga dapat digunakan untuk pembangkit tenaga listrik.
sehingga manusia mendapatkan kemudahan memperoleh energi. Yang kedua, dengan teknik modern telah dapat dibuat bermacam-macam alat yang dapat meringankan pekerjaan seseorang, seperti adanya kalkulator yang mempermudah orang untuk berhitung. Dengan teknik modern, orang dapat menciptakan alat transportasi dan sarana komunikasi. Alat-alat tersebut mempermudah berbagai bidang kegiatan manusia. Selain dampak positif dari berbagai kemudahan tersebut, dapat pula menimbulkan dampak negatif apabila tidak dapat mengendalikan diri. Suatu negara yang menguasai perkembangan IPA dan teknologi akan dengan cepat memperoleh kemakmuran materi dibanding dengan negara yang kurang mempunyai kemampuan di bidang perkembangan IPA dan teknologi. Hal ini mudah dipahami karena kalah saing dalam jumlah maupun mutu produksi. Misalnya, penerapan teknik nuklir yang dikembangkan untuk membuat senjata mutakhir telah menimbulkan tenaga superpower. Negara-negara superpower telah mampu membuat rudal, senjata kimia, dan mungkin akan menimbulkan kegelisahan umat manusia karena dapat mengancam perdamaian dunia bila masing-masing negara tidak dapat mengendalikan diri. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Kak Imron. Baik, terima kasih Kak Farida. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk dampak IPA dan teknologi terhadap pendayagunaan sumber daya alam. Untuk dampak positifnya ialah pemanfaatan pengembangan IPA dan teknologi dapat menaikkan kuantitas suatu produksi. Misalnya di bidang industri pengolahan minyak kelapa sawit, penggunaan teknologi yang maju untuk pengelolaan minyak kelapa sawit dengan temperatur dan tekanan yang telah diatur sesuai dengan alat yang digunakan untuk memperoleh hasil yang lebih banyak dibandingkan dengan cara tradisional. B. Pengembangan IPA dan teknologi dapat menaikkan kualitas dan mutu produksi. Misalnya, dalam pembuatan kaca, kalau dulu kita hanya mengenal kaca dengan jernih atau berwarna, kalau sekarang kita kenal kaca riben, di mana ini juga hasil kemajuan IPA dan teknologi yang merupakan perpaduan fisika dan kimia. C. Pengelolaan SDM yang efektif dan efisien dapat menambah ragam produksi. Misalnya kita lihat ketela pohon akan terlihat bahwa bahan tersebut dapat diekspor dalam bentuk geplek atau tepung kanji atau tapioka. Dampak negatifnya, pendayagunaan sumber daya alam dapat menggunakan kemajuan IPA dan teknologi dapat pula menimbulkan dampak negatif apabila dilaksanakan dengan tidak bertanggung jawab. Misalnya, timbulnya pemborosan SDA. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai sebab, karena tidak tahu, karena tidak sadar, atau karena sebab lain. Sebagai contoh, suatu gedung yang modern yang karena konstruksinya siang hari pun memerlukan penerangan. Ini merupakan suatu pemborosan atau penggunaan AC yang sebenarnya dapat diganti dengan ventilasi yang cukup. 4. Dampak IPA dan teknologi terhadap sumber daya manusia. Keadaan manusia pada abad ruang angkasa ini sudah jauh berbeda dengan zaman dulu, di mana manusia belum mengenal teknologi. Telah kita bicarakan sebelumnya bahwa dengan perkembangan ilmu dan penerapan teknologinya, manusia telah mampu membuat diri mereka menikmati segala kemudahan, kemakmuran, dan kenyamanan hidup. Guna mempertahankan kenyamanan hidup yang telah diterimanya, bukannya dengan jalan menyebarluaskan kemampuan yang dimilikinya untuk dinikmati bersama, manusia dari negara-negara lain yang belum menikmati, melainkan dengan menyiapkan berbagai senjata guna melindungi diri sendiri dari ketakutan bahwa kenikmatan hidupnya akan terganggu. Dan demikian untuk materi kelompok 13, dan pada kesimpulannya ialah sumbangan IPA dan teknologi sangat banyak sekali manfaatnya, seperti di bidang transportasi, komunikasi,
industri, dan pertanian, dan lain-lain sebagainya. Tapi itu semua ada dampak tergantung bagaimana orang yang menggunakannya. Apabila kita menggunakan untuk jalan kebaikan, maka akan berdampak positif. Tapi apabila kita menggunakan untuk kejahatan, itu akan berdampak negatif atau merugikan orang banyak. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.